Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa Amr bin As ini diutus sebelum perang Badar. Namun sebagian lagi sepakat bahwa utusan tadi, Abdullah dan Amr tadi, merupakan utusan yang kedua kali, dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan sama dengan apa yang dikatakan Ibnu Ishaq. Dan siasat orang musyrik itu gagal total. Mereka sadar bahwa tidak bisa melampiaskan dendam mereka kecuali di Mekah itu sendiri. Di kota Madinah gagal total. Ini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satu cara untuk memuluskan siasat ini dengan menghentikan dakwah Rasulullah secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Ini bagaimana caranya? Sedangkan Abu Thalib tadi melindungi beliau. Ini cara yang dilakukan untuk menghentikan dakwah melalui Abu Thalib. Para pembesar Quraisy itu mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau orang yang paling tua, terhormat, berkedudukan tinggi di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu," maksudnya Muhammad ya. "Namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak kami, membodoh-bodohkan harapan kami, mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia." Kan Abu Thalib tahu Nabi Muhammad, kaum muslimin itu ya kayak gitu ya, menganggap bahwa apa yang sesembahannya itu tidak patut, berhala-berhala itu tidak patut disembah. Maka mereka tuh nyuruh, hentikanlah dia, hentikanlah Muhammad, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa. Kalau tidak ada berhenti, oke, kamu atau aku yang binasa. Ya, saling bertengkar paling. Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku, maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebani sesuatu di luar kesanggupanku." Abu Thalib itu sebenarnya bukan kehendak dia ngomong kayak gitu, bukan kehendak dia ada rasa takut, tetapi dia ingin melindungi Rasulullah kayak gitu ya. Rasulullah mengira pamannya akan menelantarkan dia dan sudah tidak mau mendukungnya, maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya dan aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Jadi walaupun sudah berubah, walaupun orang musyrik itu memberikan kekayaan, kekuasaan di tangan kiri dan kanan untuk meninggalkan agama Allah ini, maka Rasulullah tidak akan meninggalkannya. Allah pasti memenangkan Islam kayak gitu. Mendengar itu, maka mata Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Kala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil, "Anak saudaraku, ilah wahai anak saudaraku, katakanlah apapun yang engkau sukai. Katakan, ayo silahkan, biarkan apa yang kamu mau sampaikan, silahkan katakanlah. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Memang bertanggung jawab benar untuk melindungi Rasulullah. Entah Rasulullah itu mau secara terang-terangan dakwahnya menyebar kemana-mana, Abu Thalib tidak akan menghalang-halanginya. Lalu Abu Thalib melantunkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu, jangan dikurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi." Maksudnya itu, Abu Thalib itu akan tetap menjaga, melindungi Rasulullah sampai ajalnya datang ya. Biarlah, tampakkanlah. Kalau mau berdakwah secara terang-terangan, silahkan, jangan dikurangi. Yang kamu sukai, silahkan lakukan. Kala Quraisy melihat Rasulullah tetap menjalankan yang didakwakan atau dakwanya, mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau dan juga tidak sanggup untuk berpisah
dengan orang-orang kafir. Maksudnya untuk meninggalkan berhala, agama mereka itu tidak sanggup ya. Bahkan memusuhi mereka, memusuhi orang kafir. Maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Wahai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan menjadi milikmu. Lalu serahkan anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu, serta membodoh-bodohkan harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Ditukar untuk diserahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh, ditukar dengan orang Ammarah tadi, Ammarah bin Al-Walid Al-Mughirah tadi. Penukaran ini sudah impas, satu orang dengan satu orang, kata orang kafir. Lalu Abu Thalib berkata, demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian? Lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan. Maksudnya, relahkah kalian kalau anak kalian itu yang sudah diberi makan, dibesarkan, lalu kalian serahkan untuk kubunuh? Kata Abu Thalib, tidak akan rela kayak gitu. Sama seperti Abu Thalib juga tidak akan rela kalau Nabi Muhammad dibunuh. Demi Allah, kata Mu'id bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Dia berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kaummu sudah berbuat adil kepadamu dan berusaha membebaskanmu dari sesuatu yang sebenarnya tidak engkau sukai. Menurut pengamatanku, engkau tidak ingin membunuh siapapun di antara mereka. Jadi tidak mau membunuh Nabi Muhammad dan juga tidak mau membunuh orang-orang kafir itu. Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku, kata Abu Thalib. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah kaummu. Abu Thalib. Dan beberapa itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 kenabian.